Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, hari ini bertemu lagi dalam layanan bimbingan dan konseling oleh Ibu Niken Puspawardani. Oke, untuk materi kita hari ini itu lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengenalan bimbingan dan konseling. Untuk hari ini materi kita adalah Ibu akan membahas tentang jenis layanan bimbingan konseling. Di dalam layanan BK itu nanti ada 4 jenis layanan. Yang pertama itu adalah layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan perilaku afektif, keterampilan yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, untuk yang pertama di dalam layanan dasar bimbingan itu ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini adalah bimbingan ya atau layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman para peserta didik. Nah, jadi nanti dalam bimbingan kelompok itu yang dibahas itu adalah topik-topik yang sedang hangat-hangatnya atau up to date. Misalnya nih, kita akan membahas tentang narkoba atau tentang bullying. Nah, itu adalah contoh bimbingan kelompok. Selanjutnya ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini adalah bimbingan yang diberikan oleh seorang guru BK kepada semua siswa di dalam kelas ya. Ini sifatnya terjadwal, artinya memang ada jadwal khusus BK masuk ke dalam kelas. Tujuannya adalah memberikan informasi ya, layanan informasi kepada peserta didik. Oke, selanjutnya ada bimbingan lintas kelas. Jadi bimbingan lintas kelas ini adalah bimbingan yang dilakukan di dalam kelas atau di dalam ruangan, atau misalnya ini tujuannya untuk menambah wawasan. Misalnya yang SMA atau SMK dia melakukan kunjungan ke perguruan tinggi atau ke perusahaan-perusahaan tertentu. Oke, itu yang pertama, layanan dasar. Yang kedua itu ada layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Nah, di dalam layanan responsif itu yang pertama ada konseling individual, yaitu konseling yang dilakukan secara individual. Pertemuan antara guru BK dengan satu orang konseli atau peserta didik untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Yang kedua itu adalah konseling kelompok. Konseling kelompok ini yaitu konseling yang dilakukan secara berkelompok guna membahas atau mengentaskan suatu masalah ya yang dilakukan secara berkelompok. Jadi membahas masalahnya itu berkelompok. Misalnya masalah siswa yang merokok, nah itu akan dibahas dalam satu kelompok. Selanjutnya ada konsultasi. Konsultasi di sini adalah layanan untuk mendapatkan informasi ya, baik itu dari orang tua atau dari guru. Nah, itu adalah layanan konsultasi. Selanjutnya ada konferensi kasus. Konferensi kasus di sini adalah layanan yang diberikan oleh peserta didik ya di dalam pertemuan khusus dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data. Nah, kemudian berkomitmen untuk mengentaskan atau memecahkan masalah yang dialami peserta didik melalui pertemuan tersebut. Dan ini sifatnya terbatas dan tertutup. Selanjutnya ada referral, yaitu
ahli tangan kasus, ya. Jadi di sini ahli tangan kasus ini atau referral merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk melakukan rujukan penanganan masalah kepada pihak yang lebih berkompeten. Jadi contoh misalnya di sini ada anak yang mengalami masalah stres berat atau kejiwaan berat. Di sini kan guru BK tidak dapat menyelesaikan, maka nanti akan direferalkan oleh psikolog gitu, atau ada mencuri nanti direferalkan kepada polisi atau pihak-pihak terkait. Nah, selanjutnya untuk advokasi, yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji, misalnya hak-hak untuk dapat belajar ya di sekolah tersebut. Oke, itu yang kedua, layanan responsif. Untuk yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Nah, di sini ada peminatan. Jadi layanan perencanaan individual itu adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Jadi yang pertama ini peminatan, ya, tentang peminatan ekstrakurikuler misalnya ya kalau di kelas 7. Atau nanti setelah lulus SMP mau melanjutkan kemana. Nah, ini untuk perencanaan karir berkaitan dengan studi lanjut. Selanjutnya itu ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Nah, di sini ada 6. Yang pertama aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, ketiga konferensi kasus, keempat ahli tangan kasus atau referral, yang kelima kunjungan rumah, dan yang keenam kolaborasi. Oke, selanjutnya adalah asas bimbingan dan konseling. Nah, jadi dalam BK itu harus ada asas-asas yang perlu diperhatikan demi keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan BK. Oke, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan. Nah, itu ya, jadi kerahasiaan di sini perlu dijamin ya kerahasiaannya. Yang kedua itu ada azas kesukarelaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli untuk menjalani layanan kegiatan BK. Yang ketiga ada azas keterbukaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelaksanaan BK itu memiliki sifat keterbukaan dan tidak berpura-pura. Selanjutnya ada asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli atau peserta didik yang berpartisipasi dalam layanan BK itu melakukan kegiatan dengan baik sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru BK. Ada kemandirian ya, yaitu asas BK yang menunjuk pada tujuan umum BK, yaitu konseli sebagai sasaran layanan BK diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya ada asas kedinamisan, yaitu asas BK yang menghendaki layanan BK ini menjadi layanan yang berkelanjutan, bergerak maju, sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada azas keterpaduan, kenormatifan, kekinian, keahlian, ahli tangan kasus, dan tuturi handayani. Nah, oke, jadi itu saja sih yang Ibu rasakan perlu untuk Ibu jelaskan mengenai asas BK. Hari ini materi kita sampai di sini dulu ya, penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Ya, Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Salam BK.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.